Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast kelompok 1 sejarah. Yuk kita mulai. Halo, Masuk. Ya, telat banget kamu, Sa. Kita udah selesai nih ngebahas perlawanan ke bangsa Portugis. udah dijelasin ulang. Aku masih belum paham deh. Jadi, perlawanan terhadap bangsa Portugis itu ada 3. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Ternate. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Demak. Dan yang ketiga, perlawanan Kesultanan Aceh. Mau dijelasin yang mana dulu nih? Oh deh, perlawanan Kesultanan Ternate. Gimana tuh awalnya? Kok bisa ada perlawanan itu? Perlawanan Ternate itu peperangan Kesultanan Ternate dan pasukan Portugis pada tahun 1550 sampai 1588 sebagai perwakilan dari Portugal yang dilancarkan oleh Sultan Babullah untuk membalas pembunuhan Sultan Khairun dan mengusir orang-orang Portugis dari Ternate. Awalnya nih, orang Portugis ngelakuin pelayaran ke timur buat cari rempah-rempah. Terus pas tanggal 15 Agustus tahun 1511, mereka ngerebut Malaka sebelum ngalihin perhatian ke Maluku. Mereka ngebangun kerjasama bareng Kesultanan Ternate saat sedang ada konflik dengan Tidore. Di tengah persaingan dengan Spanyol yang akhirnya menetap di Filipina. Spanyol yang akhirnya menetap di Filipina setelah dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Ternate jadinya bergantung sama Portugis setelah mereka mendirikan benteng di sana pada tahun 1522. Bener banget, awalnya elit Ternate melihat Portugis sebagai sekutu berharga, tetapi ketidakpuasan terhadap perilaku tentara Portugis memicu konflik. Ketegangan meningkat pada 1560-an pas Sultan Khairun mengirim armada untuk mencegah upaya Kristen di Ambon. Meski pengepungan dibatalkan setelah kedatangan Portugis. Setelah konflik mengenai Ambon, Sultan Khairun memperkuat kekuasaan Ternate, membuat Portugis khawatir. Pada 1570, meski Kapten Diogo Lopes de Mesquita melakukan rekonsiliasi, ketegangan tetap tinggi antar dua pihak. Monopoli perdagangan campur tangan terhadap urusan internal Kesultanan Ternate, dan penyebaran agama Katolik itu membuat rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Sayangnya, Sultan Khairun ditangkap dengan sebuah tipu muslihat dan kemudian dihukum mati pada tahun 1570. Perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Babullah. Di bawah Babullah, bangsa Portugis berhasil diusir dari Maluku pada tahun 1575. Bangsa Portugis selalu menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timor Leste sampai menjelang akhir abad ke-20. Wah, gitu ya. Terus, yang perlawanan Kesultanan Demak gimana tuh? Penduduk bangsa Portugis atas Kesultanan Malaka pada 1511 serta kebijakan monopoli perdagangan merugikan saudagar-saudagar Islam. Demak ini solidaritas banget gitu. Jadi mereka menyerang Portugis di Malaka pada 1512 dan 1513. Selain sebagai bentuk solidaritas, serangan Demak juga bertujuan menghambat ambisi Portugis menguasai Pulau Jawa. Pintu masuk Portugis untuk menguasai Jawa terbuka pada 1526. Pada tahun itu, kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu merasa terancam oleh ekspansi Kesultanan Demak. Untuk memperkuat pertahanan, Pajajaran menjalin persekutuan dengan Portugis pada 1522. Portugis bersedia membangun benteng di Sunda Kelapa dan sebagai imbalannya, Pajajaran memberi hak monopoli perdagangan lada kepada Portugis. Kabar persekutuan Portugis dengan Pajajaran sampai ke telinga Demak. Khawatir akan ekspansi Portugis, Demak menyerang dan menguasai Sunda Kelapa pada 1523. Pada 1527, tanpa menyadari, terjadi perubahan kekuasaan Sunda Kelapa. Portugis tiba ke kekuasaan di Sunda Kelapa. Portugis tiba untuk membangun benteng dari Sunda Kelapa. Demak di bawah pimpinan Fatillah berhasil menghalau Portugis pada 22 Juni tahun 1527. Atas kemenangan itu, Fatillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan gemilang.
Perlawanan Kesultanan Aceh mau dijelasin juga nih. Udah paham kok, sejak Malaka dikuasai Portugis, para pedagang muslim bermigrasi ke Aceh. Hal ini membuat Aceh maju dengan pesat. Kemajuan Aceh mengancam posisi Portugis di Malaka. Oleh karena alasan tersebut, Portugis menyerang Aceh pada 1523 pada masa pemerintahan Sultan Ali Muhayyad tahun 1514 sampai 1528. Aceh melakukan perlawanan dan berhasil mempertahankan diri dalam waktu yang cukup lama hingga masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568. Betul, hal itu juga karena Aceh mendapat bantuan dari Turki, Persia, dan India. Nah, selain itu, Aceh juga dibantu sama kerajaan-kerajaan Islami Jawa, yaitu Demak dan Sulawesi Makassar berupa kapal, prajurit, dan makanan. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636, Aceh menyerang balik Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Serangan tersebut mampu membuat Portugis kewalahan. Meskipun tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka, perlawanan Aceh tetap berlanjut hingga Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Cukup sekian. Terima kasih.